kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul evaluasi. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, yang akan seperti pemateri pertama yang akan menjelaskan materi kita ada Nur Wulandari, dan pemateri kedua ada Nur Istiqomah, dan pemateri ketiga ada Nirwayanti, dan pemateri terakhir ada Aditya Wiranto. Jadi baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita saksikan pemaparan dari para pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan Islam. Jadi, Islam di sini memusatkan perhatiannya bukan hanya pada transformasi individu dan perubahan keseluruhan pandangannya terhadap kehidupan, tetapi juga pada reformasi masyarakat yang merupakan suatu bagian dari institusi yang mempengaruhi perilakunya. Sementara itu, Islam mengakui kebebasan, tapi kebebasan itu sendiri bersifat terikat. Nah, dalam kebebasan ini tidak ada kebebasan untuk menghancurkan atau memperlemah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ataupun membahayakan orang lain. Jadi, negara itu harus berperan penting seperti peran mendidik, menciptakan kerangka praktik nilai-nilai Islam, dan menghilangkan semua benih-benih penyimpangan. Islam memperkuat ajaran-ajaran persaudaraannya dan persamaan sosial suatu sistem sosioekonomi yang memenuhi kebutuhan semua orang dengan melihat status mereka sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Karena hal itu menuntut adanya suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata serta menegakkan nilai-nilai kehidupan yang harmonis dengan tujuan-tujuannya. Pola konsumsi apapun yang merefleksikan sikap arogansi dan memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin itu dilarang keras dalam Islam. Jadi, disiplin yang akan diperkenalkan oleh ajaran Islam akan mendorong kehidupan dalam nilai-nilai dan secara substansial akan mengurangi keperluan bagi pinjaman publik dan swasta untuk konsumsi pamer. Dengan begitu, ekspansi moneter dapat dikontrol. Begitu juga keseimbangan yang lebih baik akan dapat dicapai antara sumber-sumber daya dan penggunaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Wulandari, yaitu bagian B, formasi modal, pertumbuhan, dan stabilitas. Jadi, penghapusan bunga di sini akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha. Karena keuntungan total pada modal akan dibagi di antara dua belah pihak menurut keadilan. Jadi, pihak penyedia dana di sini tidak akan dijamin lagi dengan laju keuntungan di depan, meskipun bisnis itu ternyata merugi. Hal ini secara khusus akan menggantikan situasi ketidakadilan yang terjadi selama periode stagflasi. Jadi, periode stagflasi ini adalah periode di mana ketika sejumlah usaha bisnis mengalami kerugian atau kebangkrutan karena resesi dan suku bunga yang tinggi, tetapi keuntungan bank-bank dan pihak penyedia dana akan tetap meningkat dengan mengabaikan nasib bisnis yang dibiayainya. Terus itu selanjutnya, suku bunga di sini memang sangat merugikan, entah itu suku bunga tinggi maupun suku bunga rendah. Nah, untuk suku bunga tinggi ini di sini mereka itu sangat merugikan bagi para pengusaha karena mereka bertindak sebagai penghambat investasi dan formasi modal yang mengakibatkan adanya penurunan dalam produktivitas dan kesempatan kerja serta laju pertumbuhan yang rendah. Nah, kalau suku bunga yang rendah di sini akan menghukum para penabung kecil karena dapat menimbulkan ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan. Nah, selanjutnya, karena bunga tidak akan dideduksi sebagai suatu ongkos, sedangkan hasil total harus dinikmati bersama antara pengusaha dan penabung, maka keseluruhan resiko investasi tidak harus dipikul oleh pengusaha saja.
Risiko dan modal ventura yang sangat esensial untuk mempertahankan laju pertumbuhan yang masuk akal dan mencegah fluktuasi ekonomi tidak akan dilarang dalam sebuah perekonomian Islam. Jadi harapan untuk mendapatkan imbalan yang adil dari tabungan yang mungkin saja lebih tinggi daripada bunga akan mendorong para penabung untuk menginvestasikan tabungannya dalam kerangka bagi hasil. Lebih-lebih, keperluan untuk menggantikan efek erosi inflasi dan zakat pada tabungan akan memaksa para penabung untuk mencari peluang dalam investasi dalam kerangka investasi bagi hasil. Nah, di sini jadi karena bank-bank dan penyedia dana itu akan berbagi risiko, nasib mereka dalam akhir bisnis secara substansial akan mengurangi keleluasaan atau pembiayaan spekulatif. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kesehatan sistem perekonomian. Nah, dalam hal ini, lembaga finansial harus melakukan analisis yang lebih besar terhadap proyek yang dibiayainya. Nah, jadi mereka itu akan mengambil proyek yang akan dibiayainya itu secara hati-hati. Nah, secara hati-hati, jadi mereka itu dengan cara hati-hati tadi akan menimbang dengan baik, menimbang dengan matang proyek mana yang akan dia biayai oleh lembaga finansial. Nah, apakah ini baik atau tidak, supaya ini itu risiko gagalnya itu kecil. Jadi karena mereka di sini berbagi risiko, tidak hanya salah satu belah pihak yang menanggung kerugian. Oleh karena itu, demi memperkuat kesehatan perekonomian, mereka di sini harus menimbang dengan hati-hati proyek mana yang akan mereka biayai. Nah, selanjutnya, ketidakstabilan akan melahirkan ketidakpastian dan menimbulkan ongkos yang tidak diinginkan pada perekonomian karena dampak buruknya pada perencanaan untuk investasi. Jadi, ketidakstabilan yang disuntikan ke dalam ekonomi oleh gerakan yang sukar diramalkan dalam suku bunga akan dapat diatasi dalam sebuah perekonomian Islam dengan bagi hasil. Jadi di sini rasio bagi hasil itu tidak akan berubah karena sulit diramalkan, dan penyedia dana maupun pengusaha akan dijamin suatu saham yang adil dan hasil akhir perjalanan bisnis yang akan ditentukan oleh kondisi ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang kesehatan moneter. Uang beredar tidak akan mempengaruhi oleh suku bunga yang eratik dan sukar diramalkan, juga tidak oleh kebutuhan untuk menstabilitaskan mereka. Jadi uang yang beredar itu tidak ada kaitannya dengan suku bunga. Baru tuh persoalan yang sukar diatasi seperti menstabilkan suku bunga tanpa kontrol pada uang beredar atau mengatur uang beredar tanpa kontrol pada suku bunga akan dapat diatasi dengan tidak ada suku bunga. Uang beredar dapat diatur oleh bank sentral menurut kebutuhan sektor real perekonomian dan sasaran masyarakat muslim. Pertumbuhan dalam M dapat diatur untuk merealisasikan sasaran kesejahteraan berbasis luas dan suatu laju pertumbuhan optimal. Tapi realistis dalam konteks stabilitas target dalam M ini akan dapat mencapai dengan menghasilkan pertumbuhan yang diinginkan dengan uang berdaya tinggi melalui suatu kombinasi defisit fiskal dan pinjaman mudharabah oleh bank sentral kepada lembaga finansial. Seigniorate
rate yang terjadi karena percetakan uang di samping total kredit yang diberikan kepada sektor pemerintah maupun swasta akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan kesejahteraan sosial seperti mengentaskan kemiskinan, mencapai pertumbuhan kesempatan kerja yang tinggi, dan menegakkan keadilan sosial-ekonomi. Hal itu tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan vested interest dan menambah konsentrasi kekayaan. Lebih-lebih total pembiayaan bank komersial akan dipergunakan untuk mendukung mayoritas bisnis yang memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh mayoritas masyarakat. Dengan demikian, implementasi sistem Islam tidak hanya akan membantu mengurangi konsentrasi kekayaan, tetapi juga akan memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif daripada yang dimungkinkan dalam sistem perbankan konvensional. Ya, sekian dari itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang disiplin dalam pengeluaran pemerintah. Jadi, ketidakmampuan untuk mendapatkan pembiayaan berbasis suku bunga akan memperkenalkan disiplin dalam pengeluaran pemerintah dan manajemen proyek. Hal ini akan menghindari menggunakan beban utang yang terus dikumpulkan pemerintah, karena akses yang mudah untuk mencari pembiayaan berbasis bunga. Sebagian pola-pola finansial pemerintah dapat dikurangi dengan mentransferkan kepada sejumlah uang giral bank komersial dalam proporsi tertentu. Hal ini akan menutup sejumlah uang jasa yang lebih kecil daripada beban bunga yang berat, di mana memungkinkan yang kaya makin kaya melalui penerimaan bunga, dan yang miskin makin miskin melalui pajak tambahan yang dikenakan pada utang publik. Kemampuan pemerintah untuk mendapatkan dana tanpa ongkos bunga yang tinggi dengan ketentuan bahwa ini semua diinvestasikan pada proyek-proyek yang memiliki prioritas sosial yang tinggi, diharapkan mendorong kesejahteraan umum masyarakat. Kemudian faktor utama yang akan menderita karena SIME ini adalah peminjam atau prima yang tidak dapat memiliki akses kepada sumber-sumber dana bank komersial pada tingkat yang lebih rendah daripada keuntungan yang mereka raih. Kemudian selanjutnya ada keadilan dengan bonus melimpah. Jadi, jika sistem Islam dapat membantu mengaktualisasikan hanya pada keadilan sosial ekonomi dengan meminimalkan pengayaan yang tidak dibenarkan dan mengurangi ketidakmerataan pendapat dan kekayaan, ia masih layak dipuji. Akan tetapi, tampaknya bahwa sistem Islam akan melakukannya lebih baik pada beberapa sektor. Efisiensi ekonomi dan pertumbuhan, dan stabilitas. Ia juga akan menimbulkan ekspansi moneter yang lebih rendah dan mengurangi tekanan inflasi dengan membantu mencapai suatu keseimbangan yang lebih baik antara penawar dan pengguna sumber-sumber daya. Jadi, oleh karena itu, sistem Islam perlu dicoba dengan tulus dan sepenuh hati oleh negara-negara Muslim. Baiklah, jadi itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.